Para netizen yang berbahagia, masih bersama dengan Santri Klik. Kami bacakan tulisan Kiai Haji Imaduddin yang terbaru yang berjudul Beberapa Catatan Diskusi Banten. Al-Ustadz Wafi, selanjutnya disebut Wafi, mempertanyakan apakah ada dalil yang mengharuskan adanya kitab sezaman untuk kesahihan sebuah nasab. Sedangkan para ahli nasab menyatakan bahwa sebuah nasab bisa dikatakan sahih apabila sudah mendapat legitimasi seorang nasabah. Begini, kebenaran itu sederhana, adalah ia yang masuk akal dan dapat diterima semua orang. Tidak bisa bagusnya sebuah sepeda motor hanya dengan kesepakatan para dealer motor, ia juga harus bagus menurut logika konsumen. Ada sepeda motor bekas, lalu sepakat para dealer motor mengatakan bahwa motor ini bagus. Apakah motor itu memang bagus? Harus diuji terlebih dahulu oleh konsumen, agar bagusnya sepeda motor itu bukan hanya menurut kalangan dealer motor, tetapi juga oleh konsumen bahkan semua orang. Ketika diuji konsumen ternyata suara mesinnya jelek, tentu logika konsumen akan mengatakan ini sepeda motor jelek. Kata sang dealer, motor ini bagus. Kalau tidak percaya tanyakan dealer sebelah. Pasti menjawab motor ini bagus, kata sang konsumen dalam hati. Ya jelas kalian saling menjaga. Wong kalian saling tahu kualitas barang kalian masing-masing ada masalah. Kalau yang lain mengatakan sepeda motor ini jelek, maka Anda juga akan membuka kejelekan barang milik dealer lain itu. Begitu pula nasab. Tidak bisa nasab itu sahih hanya karena kesepakatan ahli nasab. Kata Ibnu Mas'ud, para ahli nasab itu pendusta. Syekh Mahdi Rojai mengatakan, nasab Ba'alawi sahih. Ini iklan. Lalu kita uji. Alasan disebut sahihnya apa? Pokoknya paling sahih. Dalilnya mana? Pokoknya sahih. Tidak bisa. Kebenaran harus dapat diterima semua orang. Kok bisa? Syekh Mahdi Rojai mengatakan Ubaidillah anak Ahmad bin Isa, sementara ulama yang dekat zamannya dengan Ahmad bin Isa mengatakan Ahmad tidak punya anak bernama Ubaidillah. Sanadnya mana? Kitabnya mana? Kecuali kalau anak lainnya sama-sama tidak dicatat sejak dahulu kala, mungkin bisa diterima. Lah wong anak lainnya sudah dicatat semua, ada 3, Muhammad, Ali dan Husain, lalu 550 tahun berikutnya baru ada nama Ubaidillah ditambahkan. Logika awam saja tidak akan menerima. Ini bikin-bikin. Ini pasti palsu. Kata Wafi, penulis tidak jujur ketika mengutip dari Google, tentang syarat kesahihan nasab harus tercatat di kitab nasab, tapi penulis tidak mengambil kelanjutan narasi berikutnya, yaitu selama 2 abad. Ia jelas harus dihilangkan. Karena tidak masuk akal, masa ia nasab yang sudah 11 abad, kesahihannya cukup selama 2 abad ke belakang. Bagaimana jika ditemukan bukti 500 tahun lalu nasab ini hanya nyantol? Jelas ketercatatan 2 abad itu tidak ada artinya. Dalam ilmu fikih, ketercatatan 2 abad itu disebut qarinah, ciri bahwa sebelumnya tercatat. Tetapi, jika memang ada bukti sebaliknya sebelum 2 abad itu, maka qarinah itu gugur. Nasab para Habib ini sudah tercatat 200 tahun lalu, bahkan 500 tahun, apakah itu menunjukkan sahih? Tidak. Kenapa? Karena ada bukti bahwa nasabnya baru ada abad 9 Hijriyah, sebelumnya tidak ada. Dan banyak bukti kuat nasab ini memang baru diciptakan keyakinannya di abad itu. Wafi juga menyatakan, penulis mengambil pendapat Syekh Mahdi Rojai dalam satu hal, namun hal lain menolaknya. Betul, karena penulis mengambil pendapat orang hanya yang benar menurut logika. Jika kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran syar'i, maka ukurannya adalah logika syariat yaitu Al-Quran, hadits, ijma dan qiyas. Jika kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran umum, maka harus tidak bertabrakan dengan logika kebenaran secara umum pula.
Semua orang, kata Imam Malik, bisa diterima dan bisa juga ditolak, kecuali Nabi Muhammad SAW. Para ahli nasab membuat kaidah antar mereka, siapapun bisa menguji kaidah itu, jika ada penyimpangan harus diluruskan, apalagi banyak ahli nasab yang bukan seorang faqih, di mana istilah fikih banyak diadopsi namun kemudian maknanya diinterpretasi sendiri di kalangan mereka, seperti tentang syuhro dan istifatloh. Eleanor Roosevelt berkata, orang besar bicara ide, orang biasa bicara peristiwa, dan orang kecil bicara orang lain. Kita juga bisa mengatakan, orang besar membuat kaidah, orang biasa menganalisa kaidah, orang kecil berpegang teguh dengan kaidah orang lain. Yang dilakukan orang kecil adalah mempertengkarkan kaidah-kaidah yang dibuat orang lain, lalu berhenti sampai di situ, tidak menganalisanya dengan karunia besar akal yang Allah anugerahkan kepada semua orang. Masa sudah berganti, umat Islam Indonesia semakin cerdas. PBNU mencanangkan, fikih peradaban, kita verifikasi setiap tafsir yang lemah untuk dibawa ke tengah-tengah pertengkaran pikiran, kita hadapkan dengan dalil-dalil agama yang sahih, sehingga mencapai titik kebenarannya yang hakiki. Dalam kitab Iyanatul Akhyar yang dibedah kemarin di Banten misalnya, walaupun tidak pernah ada konfirmasi sebelumnya. Karena konfirmasi yang ada bukan membedah kitab tetapi membedah nasab Ba'alawi yang mardud dan munkoti, banyak pikiran-pikiran yang lebih layak dipertengkarkan, misalnya tentang kesimpulan penulis bahwa tidak ada dalil agama yang secara khusus mewajibkan mencintai keturunan Nabi Muhammad SAW. Yang ada adalah kewajiban mencintai ahli bait, dan keturunan Nabi itu tidak termasuk ahli bait. Kesimpulan itu, berbeda dengan salah satu tafsir agama yang selama ini diyakini dan diiklankan sebagian orang yang mengaku keturunan Nabi dalam setiap mimbar. Seperti itulah mestinya pertengkaran-pertengkaran orang besar, bukan mempertengkarakan, yurafu, dan, turafu, alif yang ditulis atau seharusnya tidak ditulis, fi, yang seharusnya disambung dengan, ma, atau tidak, sehingga lalu dari kesalahan penulisan huruf-huruf itu lalu dihitung puluhan kesalahannya, dan kitab ini ditolak karena salah nulis alif, sementara pikiran-pikirannya tidak dipertengkarkan. Atau mungkin, pikiran-pikiran itu akan dipertengkarkan dalam kitab yang katanya sudah ditulis. Mudah-mudahan saja kitabnya segera dirilis dan disebar, sehingga kita bisa melihat pikiran-pikiran orang besar yang mencerahkan peradaban. Sementara ini kita hanya melihat jilid kitabnya yang sudah disebar tanpa isi. Penulis, Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Editor, Didin Syahbudin.